Halo semuanya. Halo. Ucap syukur kita dapat berkumpul di tempat ini ya, walaupun ada sedikit kendala gitu. Biasanya kita berkumpul jam 10.30, hari ini jam 3.30. Tapi karena kita dibawa, apa bedanya lah ya. Mau di luar 10.30, 3.30, 1.30. Ya, seperti beginilah keadaannya. Tapi ucap syukur kita dapat berkumpul lagi di tempat ini ya. Tadi pagi pada saat anak-anak saya bangun, mereka bingung kok nggak dibangunin gitu. Ternyata mati listrik gitu kan ya. Mereka merasa, oh kayaknya jadi malas-malasan gitu pagi-pagi ya. Ya memang kita perlu berikan terbaik kepada Tuhan kita lah. Kita di pagi hari rasanya waktu yang paling tepat ya. Tapi memang ada orang bilang sih ya jadi ngantuk gitu ya. Tapi kalau mau jam 3 sore juga dibilangnya ngantuk karena waktunya tidur siang di hari Minggu. Kalau mau jam 1 pagi baru makan siang gitu kan. Kalau mau dibilang memang manusia begitu ya. Nggak ada yang selalu ada aja gitu komen kanan kirinya. Kita belajar memberikan terbaik kepada Tuhan kita. Hari ini memang ada perbaikan listrik. Sebenarnya di jadwalnya hari kemarin dan hari ini, Sabtu dan Minggu ada perbaikan listrik di tempat ini. Jadinya kita buru-buru kasih tahu semuanya datang ke 3.30 ya. So I'm glad we all here at the right time. Walaupun ada insiden lagi di lift ya. Saya belum masuk sih. Kayak gimana sih liftnya? Jangan masuk. Oke. Tapi kemarin malam saya di email sama Body Koper aja jam 6.30. Oh by the way, the electrical is already done. 6.30 gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada waktu sleep in hari ini ya. Take it as a blessing. Take it as a blessing. Saya ada membaca sebuah artikel yang dipublish oleh Wall Street Journal atau singkatan kerennya WSJ Magazine. Ditulis oleh seorang business consultant yang diberikan judul artikelnya itu 85% Rule in Business. Artikelnya bagi saya menarik, so I hope you can find it interesting too ya, menarik juga. Di artikelnya ditulis begini, saya campur-campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 85% Rule in Business. Dikatakan bahwa are you giving it your all? Dia ngomong tentang bisnis, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang apapun itu juga. Dia bilang, are you giving it your all? Terus artikel itu berkata bahwa, oh maybe what you give is too much. Dia bilang banyak daripada kita itu dibesarkan, that a lot of us were raised in the gospel of hard work and maximum effort. Itu yang kita pelajari kan, kita mesti benar-benar work hard and give the most effort. Tapi dia bilang lately ini ada sedikit perubahan gitu loh dari para researcher, para business coaches, bagi para corporate leaders yang ada, dikatakan bahwa trying to run at top speed will actually lead to slower running time. Terus dikatakan lagi kalau di dalam olahraga, memang seringkali kita mendengar bahwa untuk laki-laki terutama ya, to lift as much weight as heavy as possible, right? The boys at the back. Katakan bahwa lift as heavy as possible. Tapi dalam sports research yang terbaru dikatakan lifting heavier weights until you absolutely cannot lift anymore will not spark more muscle gain than stopping a little sooner. Ini dikatakan oleh sports psychologist. Terus dikatakan bahwa di dalam artikel diteruskan bahwa whether it be in exercise or in anything, try for 85% only. What do you think? Waktu mungkin pada saat saya baca ini saya juga agak sedikit gimana ya. I thought we have to give 100% in everything. Dalam pekerjaan, segala macam. Dalam segala apa yang kita lakukan. Is to try for 100%. Tapi dalam artikel terus bilang, try for 85%. Karena dia bilang, nggak semua memang. Banyak terjadi pada saat kita itu aim all the time untuk 100% perfection, often makes us feel awful, often make us feel burns out, often makes us feel backfires.
Dilanjutkan kembali, ini bukan kata saya, dikatakan kembali bahwa instead count the fact that you hit 8 out of 10 of your target at this time, at this quarter, as a win. Dikatakan bahwa we do not need to see our work, health, as or hobby as binary objective. Either is perfected at 100%, or if not, it is a total failure. What do you think? 85%. It's not enough, right? If you kalau kita mau nanya kepada Asian parents gitu ya, kepada Asian parents gitu, Asian mom, Asian dad, if you don't get 100%, then you're not an Asian kids, right? Ada tuh kalau A, B, C, D, E, F-nya adalah it's quite funny. But anyway, ini yang dikatakan. Tetapi mungkin kita perlu mengerti maksud daripada artikel ini. Saya percaya artikel ini bukan berarti bahwa kita tidak memberikan yang terbaik. Of course, ini berbicara mengenai memberikan yang terbaik. Tapi kalau pada saat kita menjadikan memberikan yang terbaik ini sebagai binary end result, yaitu 100% what you plan you get, or if not, then you will see yourself as a total failure. Kalau ini yang kita taruh di dalam kehidupan kita, seperti apa yang artikel ini katakan, kita akan bisa burn out. Karena fokus kita hanya sebagai binary result itu. If I don't get 100%, then you are a total failure. Nothing else matter between 0 to 100%. Between 0 and 200%, nothing matter. 100% is apa yang kita dalam pikiran kita. Dan dalam artikel ini bilang bahwa when you achieve 85% aja of your goal, kamu itu sudah consider yourself good or successful di dalam pekerjaan. Kalau kita membayangkan tentang hal ini, sebenarnya angka 85% tentang pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini ya. Sekali lagi bukan berarti kita tidak perlu memberikan 100% dalam pekerjaan kita, sekolah kita. I think we need to give your absolute best. Tapi apa yang kita cari itu adalah untuk mendapatkan nilai 100% all the time. If you can, it's good, right? But then, don't let yourself burn out. Kita melihat bahwa Allah menjadikan dunia ini berapa lama? Ya 6 hari plus 1 lah ya. Kalau kita mau bilang biasanya di dalam orang di dalam penciptaan itu dibilangnya 7 days of creation. I know 6 days is technically ya apa yang create itu terjadi, tapi biasanya yang kita kenal itu adalah 7 days of creation. Dan kita melihat 7 days of creation ini yang kemudian ditaruh sebagai 7 hari seminggu kita bekerja. Tapi Tuhan berkata ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan dalam penciptaan pun juga di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Sekali lagi Tuhan tidak butuh istirahat. Tapi Tuhan memberikan kepada kita contoh untuk hari ke-7 itu beristirahat. In other words, how many percent is 6 days out of 7? 85%. Exactly. Roundabout. 85%. Sekali lagi ini bukan berarti kita tidak memberikan yang terbaik. I think kita harus selalu berikan yang terbaik. Apalagi terhadap Tuhan. Terhadap hidup yang Tuhan beri kepada kita ini. Jelas kita perlu memberikan yang terbaik buat Dia. Tapi biarlah kita jangan sampai put yourself too hard gitu loh. Karena kita mau perfectionist, kita mau giving yang udah di absolute gitu ya. Sehingga akhirnya pada saat ya kita masih di dunia, things can happen. Kita kemudian kecewa, kita tidak menjadi mundur. Tuhan berkata kepada kita perlu beristirahat. Tuhan berikan contoh kepada kita dalam penciptaannya Dia. Dia beristirahat di hari ke-7. In other words, quote me, He worked 85% to create this world out of His 7 days of time.
Tapi tetap Tuhan berikan kepada kita 100%, so please don't get me wrong on that part. Nah, maksud daripada artikel ini adalah jangan kita hanya melihat 100% atau 0 atau 100%. Kita perlu memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan kita. So it's very interesting sih, is that mathematical equation gitu ya. Scientists bilang 85% is enough. Tapi sebenarnya it came from the Bible itself gitu ya. Kalau ngomong tentang matematika seperti demikian. Tapi jelas di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, seperti yang Paulus katakan dalam Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, dalam hal ini semuanya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas kalau kita berbicara mengenai kehidupan kita, we need to give everything, our life 100% to God. Dan ini juga sama. Apa yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Minggu lalu kan kita belajar dari Nabi Yesaya kan. Minggu lalu belajar apa? Ini khotbah seri. Jadi hope we can follow it. Minggu lalu mengenai renewal of strength ya. Bicara mengenai eagle yang di udara dan sebagainya. It about renewal of strength. Dan pada hari ini topiknya adalah renewal of worship. Renewal of worship. Kita boleh buka dari Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya itu adalah seorang nabi yang hidup di zaman kerajaan Yudea. Jadi seperti kita ketahui setelah zaman Salomo, kerajaan Israel itu dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel, yaitu the Northern Kingdom, dan kerajaan Yudea atau the Southern Kingdom. Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan dari pembacaan kita hari ini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Talks about the angels. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini adalah sebuah hal yang sangat menarik sekali yang diberikan kepada kita. And I agree, this talks about renewal of worship. Pembaharuan di dalam penyembahan kita. Pembaharuan dalam penyembahan kita. Kita perlu mengalami renewal ini. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan, bagian kita, tugas kita adalah untuk menyembah Dia. It's to worship Him. That is to worship Him. Menyembah Dia. Itu adalah tugas kita. Menarik sekali kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, sangat jarang atau sangat sedikit, in fact kalau ada pun it's like yang gak perlu harus dicatat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menyembah Dia. Dalam hadis seperti demikian, bahwa dalam Alkitab itu Tuhan hampir tidak pernah berkata bahwa Cipto, sembah gua. Di Alkitab harus dibilang enggak seperti demikian. Memang di Alkitab ada ditulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Ini memberikan implikasi bahwa memang sebenarnya kita itu perlu menyembah Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang self-sufficient. Seringkali orang melihat bahwa ya di gereja diajari untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang narsistik gitu ya. Yang gila hormat, yang gila mau disembah. Ini adalah pandangan yang sangat salah. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, sangat jarang sekali, begitu banyak Tuhan berkata untuk mengikuti perintahnya Dia ya, karena it's for our own goods. Di dalam pencobaannya Yesus,
Ini adalah yang dilakukan oleh iblis. Iblis berkata kepada Yesus apa? Sujudlah menyembah kepada aku. Itulah iblis. Sombong, angkuh. Dan Yesus pun berkata kepada iblis itu. Di Alkitab ditulis, Yesus berkata, bahwa manusia itu harus menyembah Tuhan. Dan ini adalah ajakan dari Musa. Setelah Musa itu turun daripada Gunung Sinai. Musa berkata kepada para bangsa Israel, hey, we need to worship God karena dia adalah Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah yang layak disembah. Jadi kita sebagai manusia itu kita perlu untuk menyembah dia. Sekali lagi bukan berarti dia itu gila hormat atau bahwa dia itu dan bahwa dia itu hidup dari our incense dan dari penyembahan-penyembahan kita. Dia itu adalah Allah yang self-sufficient. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang segalanya itu ada. Segala itu ada karena dia. Dan dia ada bukan karena kita menyembah dengan bagaimana. He will always there. Tetapi seperti apa yang Yesaya alami, kita itu perlu mengalami yang namanya renewal of worship. Kita perlu rubah sikap hati kita, sikap hidup kita di dalam menyembah dia. Kita perlu rubah. Kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, apa rasa hati kita pada saat kita mau datang kepada Tuhan? Pada saat kita mau ke gereja, pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau belajar firman Tuhan, atau even when you wake up in the morning. Bagaimana respons kita terhadap Allah kita ini? Di sini ditulis bahwa para malaikat itu memuji Tuhan, ya kan? Dikatakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Memang tidak ditulis apakah ini dikatakan dalam kunci C atau kunci G gitu yang katanya ketinggian gitu, atau kunci D gitu ya. But it talks about worship. Bahwa malaikat itu kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan kita perlu juga mengalami perubahan pada saat kita mau menyembah Tuhan. We need to change. Kita perlu berubah. Mungkin enggak gampang ya, karena mungkin kita dididik atau kita grow up with certain way of worship. Kita dididik dengan certain way of conducting, let's say, church service, liturgi dan sebagainya. Kita itu shaped by how we brought up sometimes. Dan saya percaya si Yesaya ini juga grow up dengan bagaimana orang Israel beribadah pada saat itu. Tapi dia mengalami yang namanya renewal of worship. Jadi hal pertama apa yang bisa kita lakukan daripada hal ini untuk mengalami yang namanya renewal of worship? Yang pertama adalah jelas kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu encounter God. Please don't get sick of this word ya, encounter. Kemarin Reda tadi ngomong session 1, session 2, session 3, session 4, sampai session sekarang. Tapi memang tidak ada jalan lain, kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu melihat kebesaran Tuhan. Kita perlu merasakan kebesaran Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi ini, di sana dikatakan Yesaya apa? Yesaya apa? Apa yang terjadi? Yesaya melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan. Tidak banyak orang yang diizinkan untuk melihat Tuhan. Yesaya itu salah satunya. Yesaya itu melihat Tuhan. Di sini tidak ditulis Yesaya mendapatkan penglihatan. Di sini tidak ditulis Yesaya mendapatkan mimpi. Di sini tidak ditulis Yesaya itu mendapatkan gosip gitu ya, atau cerita-cerita dari yang lain. Di sini dikatakan simply I saw God. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dan malaikat-malaikat di sekelilingnya memuji dia berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tanpa renewal of worship, apa yang kita bawa itu hanya menjadi an empty worship. Hanya menjadi penyembahan yang kosong. Hanya menjadi penyembahan yang hampa. Menjadi penyembahan yang munafik.
Seperti yang Yesus katakan dalam kitab Matius 15, dikatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Tanpa renewal of worship, itu penyembahan kita itu akan, sia-sia. Percuma kita datang, percuma kita hafal Alkitab luar dalam, tapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi puji-pujian yang hampa. Raja Uzia, di sini ditulis bahwa Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat setelah tadi ayat 3, setelah Yesaya melihat Tuhan, barulah Yesaya itu menerima panggilan Tuhan. Yesaya berkata kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya berkata demikian, "Ini aku, utuslah aku." Ini setelah dia mengalami the renewal of worship. He saw God. Raja Uzia, di dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai yang ke-20. Raja Uzia ini adalah salah satu daripada Raja Yudea, Raja the Southern Kingdom. Dulu saya pernah bawakan, raja-raja di dalam kerajaan utara itu semuanya nggak ada yang baik. Raja-raja di bawah, di kerajaan Yudea itu beberapa baik. Salah satunya adalah Uzia. Di awal pemerintahan Raja Uzia dikatakan bahwa ia adalah salah satu daripada raja yang yang dilihat benar di hadapan Tuhan. Tetapi unfortunately, di akhir daripada pemerintahannya dia, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan dikatakan dia berubah setia kepada Tuhan Allah, dan dia gave a false worship to Lord. Dia tahu, dia merasa itu hebat. Dia tahu bahwa dia itu kuat, padahal semua daripada Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa dia harus tetap menyembah Tuhan. Dan kemudian dia masuk ke bait Allah, dia masuk ke bait suci dengan perasaan tinggi hati, dengan kesombongan yang ada untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahu backgroundnya ya, karena kan kalau di sini kan nggak ada kan yang mau yang ngaku kalau dia itu sombong gitu kan? Ini kan apa yang ditulis setelah itu, after the fact they understood. Tapi pada saat itu saya yakin Raja Uzia itu tidak masuk ke gereja, tidak masuk ke dalam rumah Tuhan dan berkata kepada semuanya, "Hai, semua di sini minggir, karena aku itu hebat, aku itu raja yang benar, aku akan memberikan worship yang terbaik kepada Tuhan, penyembahan terbaik kepada Tuhan." I don't think he did that. Apa yang dia lakukan, dia simply masuk ke rumah Tuhan dan dia mulai menyembah Tuhan. Sebenarnya tidak ada salahnya. Tetapi pada saat itu, yang berhak masuk ke dalam rumah Tuhan dan memberikan persembahan kepada rumah Tuhan itu, pada saat itu adalah hanya boleh siapa? Para imam. Hanya boleh para imam. Tetapi dia merasa dia berhak memberikan persembahan kepada Tuhan, padahal persembahannya ini adalah persembahan yang kosong. Sehingga pada saat dia masuk memberikan persembahan kepada Tuhan, para imam kemudian fan out karena mungkin gereja belum buka nih, kok udah pada masuk gitu ya. Dia kena kusta. Dan dia kena kusta sampai pada akhir hidupnya. Sampai pada akhir hidupnya dia diisolasi karena pada saat itu kusta belum bisa disembuhkan. A false worship. We need to have that renewal of worship. Jangan sampai kutuk Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amos kemudian dikatakan, "Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku nyanyian-nyanyianmu. Lagu-lagumu tidak mau aku dengar." Inilah yang terjadi kalau kita tuh tidak mau datang kepada Tuhan tanpa adanya pembaruan di dalam penyembahan kita. Kita perlu mau dirubah di dalam penyembahan kita kepada
Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, kita boleh buka sama-sama atau saya bacakan juga. Yohanes 4 ayat 23. Di sini ditulis, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya itu sangat jelas. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis because he seek a true worshipper. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. Jadi Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang diperbaharui cara penyembahannya. Penyembah-penyembahan yang tidak hanya berdasarkan apa yang tradisi yang ada, hanya berdasarkan kesombongan atau kehampaan ataupun hanya lip service. Tetapi di luar gereja hidupnya amburadul. Tuhan mencari the true worshipper in spirit and in truth. Jadi hal yang pertama tadi kita sudah pelajari ya, untuk bisa mengalami pembaruan dalam penyembahan kita perlu mengalami Tuhan. Tidak ada jalan lain, kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu mengalami Dia. Kemudian yang perlu kita pelajari dalam menyembah Dia, di dalam Alkitab itu Paulus mengajarkan kepada kita, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sini ditulis bahwa Paulus mengajarkan kepada kita supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dan sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus berkata mengenai 3 elemen yang ada di dalam kehidupan seorang manusia itu, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Atau biasanya kalau kita kenal dalam bahasa Inggris, jadinya apa? Body, mind, and spirit ya. Body, mind, and spirit. Atau ada yang memakai kata soul juga boleh. Jadi hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari adalah setelah kita perlu mengalami Tuhan, ya kita perlu menyembah Dia dengan tubuh kita. Dengan tubuh kita perlu menyembah Dia. Memang kalau kita berbicara secara kata worship atau penyembahan, kita tidak bisa memisahkan lah ya kata worship itu dengan biasanya orang Kristen lakukan di gereja, yaitu menyanyi. Lucu ya, maksudnya bukan lucu sih, it's just how the church has been developed. Dari awal itu penuh dengan puji-pujian. Perjanjian lama, perjanjian baru, menyembah Tuhan itu tidak terlepaskan dengan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Di dalam Paulus dalam Efesus 5 ayat 19 pun mengencourage daripada kita. Efesus 5 ayat 19. Di sini dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam bahasa Inggrisnya, ya you need to sing psalm and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Jadi jelas apa yang kita bayangkan mengenai worship him, it's true bahwa salah satu bagian daripada kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita, yaitu dengan nyanyian pujian kita. That we praise him, we sing the song with our mouth. That's one of the example. That's one of the example. Dan kalau dalam berbicara mengenai memuji dan memuji Tuhan baik di gereja ataupun di rumah, memang ada beberapa gesture lah yang Alkitab itu catat mengenai pada saat kita itu memuji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan itu atau menyanyi, melakukan pujian Tuhan itu bukan berarti harus seperti demikian. Harus mesti angkat tangan, harus mesti angkat kaki gitu ya, harus mesti goyang-goyang, harus mesti sambil nangis-nangis atau sambil tersungkur sampai rata dengan tanah. I don't think it's
harus begini. Karena pada saat kita menulis harus, it took away our freedom in worshiping Him. It took our freedom di dalam pada saat kita itu mau menyembah Tuhan. Tapi di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 8, ini adalah salah satu contoh gesture yang Alkitab catat mengenai our physical gesture when we worshiping Him. 1 Timotius 2 ayat 8 ditulis, oleh karena itu aku ingin, ini adalah keinginan Paulus, ya firman Tuhan, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. I will therefore that men pray everywhere, lifting up their holy hands. Di sini memang dikatakan pray, tapi kalau kita mau lihat di dalam kata bahasa Yunaninya, kata pray ini sangat dapat diganti dengan kata worship. Kalau saya mau baca sekali lagi, I will therefore that men worship everywhere, lifting up holy hands. Mengangkat tangan dalam gereja itu bagi saya adalah hal yang sangat awkward pada awalnya. Karena walaupun saya keluarga Buddha, tapi sekolah Kristen, jadi ya disuruh ke gereja supaya dapat nilai agamanya lebih bagus, gitu kan. Kita memang tidak terbiasa melihat seperti ya mungkin di tempat ini ya orang menyanyi dengan angkat tangan dan sebagainya. Pada saat awal mulanya jelas I felt it a bit awkward. Dulu saya pernah share, pada saat diajak ke dalam pelayanan ini, of course saya adalah orang yang kaku, nggak luas, jadi jangan suruh saya nari gitu ya. Samping saya ada seorang namanya Budi, dan kemudian pada saat lagu dinyanyikan, dia mulai goyang-goyang gitu loh. He went into my personal space a little bit. Goyang kanan, kiri, angkat tangan, kanan, tangan, kiri. Nanti saya kena tepak gitu kan, into my personal space. Tapi saya bisa melihat, bukan mau compare, bukan berarti saya salah atau dia benar gitu. Tapi saya melihat joy yang dari dia itu benar-benar keluar. Dia tidak peduli apa yang ada di sekeliling dia. Even saya yang di sebelah dia yang mungkin akan kena sepak sebentar lagi. But then I learned about the Bible, I learned about, Bible that gesture yang Tuhan, yang Alkitab ajarkan. Bahkan Paulus pun berkata, I will therefore that men pray and worship everywhere, lifting up their holy hands. Salah satu gesture. Men di sini bukan berarti hanya laki-laki. Well, in fact, pada saat saya lihat terjemahan kata laki-laki di sini, ini benar-benar literally says men. Kenapa ya? Maybe women don't have that problem. Maybe women don't have problem lifting their hands worshiping God. Men do have problem. Coba di sini, siapa yang pada saat puji-pujian laki-lakinya angkat tangan? Dibandingkan dengan perempuan yang angkat tangan. I will bet there will be more women than men. Dan ini benar apa yang Paulus katakan. They encourage men, lift up your holy hands. Karena memang pada saat kita mengangkat tangan secara culturally, historically, biasanya seorang laki-laki itu mengangkat tangan tuh, bukan laki-laki lah, manusia, mengangkat tangan itu biasanya sebagai tanda apa? Secara negatif mungkin ya marah gitu ya. Tapi biasanya adalah sebagai tanda victory. Contoh, siapa yang sini suka nonton bola? Suka nonton bola kan? Kalau timnya menang, gayanya gimana? Tunjukin dong. Gimana tancap gayanya? Ya, benar kan? On the other side, angkat tangan itu juga sebagai tanda minta tolong, right? When you surrender yourself to someone, you will somehow beg for mercy with your hand. Jadi pada saat kita memuji Tuhan, Paulus berkata, you can lift your holy hand. You can. Don't feel awkward. Don't feel embarrassed. It will free up your soul. Kalau misalkan Paulus mengatakan hal ini, there must be something good for our spirit, right? Memang ini adalah sebuah tubuh. Ini adalah sebuah, it's physical. It's just flesh. But lifting up your holy hands, it's something that Paul recommend to us. Bagi saya, it's a sign of victory
When you're singing song about Christ, it's about victory. When you're singing song about Christ, about God, that's a sign of surrender, a sign for mercy. Another gesture ya, mungkin cepat saja ya, adalah yaitu menyembah dalam hal kneeling down. Seperti dalam contoh 3 orang Majus. 3 orang Majus pada saat mereka datang mendapatkan baby Jesus, by the way, secara historical Christian itu mereka melihat bahwa 3 orang Majus itu, atau bahasa Inggrisnya apa? Orang pinter ya, Magi. Oh, wise men. Ya, yeah, wise men ya, lebih gampang. The 3 wise men, pada saat mereka when they found Jesus, he wasn't a baby as such. Banyak orang melihat bahwa Yesus itu sudah berumur maybe 2 tahun atau 3 tahun. Dan yang kerja di childcare, kita tahu umur 2 atau 3 itu dikenal sebagai the terrible 2 3. But yet, pada saat orang Majus itu datang menghadap this terrible 2 or 3 years old Jesus, saya nggak bilang Yesus itu terrible, of course lah. Yesus itu pasti role model untuk 2 year and 3 years old lainnya gitu ya. Tapi mereka itu sujud menyembah. Menyembah di sini bukan berarti seperti kita menyanyi puji-pujian menyembah, enggak. Tapi literally mereka in a gesture of kneeling down. Jadi mereka itu kneeling down, sujud menyembah bayi Yesus. Padahal mungkin dia berumur 2 tahun, mana bisa diem ya, lari-lari ke sana sini gitu ya. Mungkin popoknya basah, mungkin whatever it is. Tetapi regardless, mereka itu sujud menyembah dia. That's another gesture that Alkitab yang tulis. Tidak hanya itu, we talk about physical worship ya, dengan body kita. Tadi dengan mulut, jadi instead of kita ngomong-ngomong doang gitu ya, tapi kita menyembah Tuhan, kita bisa dengan tangan kita, bisa dengan kaki kita, dan juga kita bisa memberikan yang namanya persembahan kita kepada Tuhan. I really respect orang Majus ini. Biasanya kita mau datang kepada Tuhan atau kita menyembah Tuhan, kadangkala ya, bukannya menuduh, seringkali ada maunya kan, ada udang di balik batu. Tidak ada udang di balik batu itu. Mau dibongkar-bongkar juga nggak ada. Seringkali kita mau datang menyembah kepada Tuhan, kita berkata Tuhan saya mau diperbarui, karena kita ada maunya, maybe. Karena kita mau diberkati, atau apapun itu juga. Tapi orang Majus ini, pada saat mereka menyembah Tuhan, mereka memberikan harta benda mereka. They brought gifts. They brought gifts. A gift that they have prepared a long time ago. Mereka menyiapkan this gift. Bukan hanya gift yang impromptu ya. Oh iya, saya cuma bisa begini gitu loh. Tuhan pada saat ini saya cuma bisa begini. Saya percaya Tuhan juga menghargai semua hal itu. Tetapi kita perlu belajar daripada orang Majus ini ya. Mereka mempersiapkan persembahan mereka kepada Yesus Kristus. They worship by preparing gifts. That's a renewal of worship. Ya nggak sih? Seringkali kita mau datang dalam gereja, kita datang kepada Tuhan itu kita hanya apa adanya. Karena kita merasa Tuhan akan menerima kita apa adanya. Ya memang benar, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi kita itu perlu sadar, if we want to have that renewal of worship, prepare your gifts to the Lord. Prepare your gift. Anak perempuan saya ulang tahun bulan Agustus. Dari sekarang dia udah prepare hadiah untuk ulang tahun saya. Toh, gitu kan. Enggak, dia bercanda. Enggak kok. Kayaknya dia cuma pengen shopping deh. Dia udah tanya gitu, Papa ulang tahun kamu mau apa? Saya bilang sama dia, ulang tahun saya tuh masih lama gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nanti mau disiapin gitu. Semua siapin. Tapi kan buat kita jadi seneng gitu kan. Ini seperti apa yang orang Majus itu lakukan. They prepare their gifts. Karena mereka tahu yang mereka sembah itu bukan sembarangan. Yang mereka sembah itu walaupun that looks like that, ya, a terrible 2 baby. Tapi apa mereka sembah ini adalah yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. And most importantly ya, penyembahan kepada Tuhan itu, some people says like this, a true worship starts
after we finish a church service. A true worshiper starts after we finish a church service. And I think that's true. Pada saat kita selesai kebaktian, kita kembali ke 85% yang lainnya kehidupan kita. Show that you worship God with your body. Show that you worship God with your body. Karena tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Kemudian adalah kita perlu have a renewal worship in our mind. Dalam hati bahwa kita itu mau menyembah Dia itu by choice. Bukan karena keharusan, bukan karena diseret sama orang tua kita, bukan karena merasa dipaksa atau dimanipulatif suruh datang gitu ya. Mungkin pada awalnya begitu. Nggak apa-apa lah pada awalnya gitu ya. Tapi pada saat kita mau mengalami renewal of our worship mind, kita perlu Kita perlu aware bahwa apa yang kita lakukan ini itu adalah hal yang benar. Kita punya keyakinan dengan iman bahwa kita datang ke gereja ini menyembah Tuhan bukan adalah hal yang sia-sia. Bahwa kita tahu bahwa ini adalah Tuhan kehendaki. Sekali lagi, Tuhan nggak demand dalam arti kalau kamu nggak menyembah kamu mati sekarang juga. No. Tapi memang Tuhan mencari orang-orang yang mau datang kepada Dia by choice, yang menyembah kepada Dia by choice. Karena mereka tahu, karena kita tahu, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bahwa kita mau datang kepada Dia bukan karena kita itu di brainwash, bukan karena kita dipaksa, tapi karena we have a renewal of worship in our mind. Kita datang by choice. Dan hal yang terakhir adalah renewal of worship in our spirit. In our spirit. Kita perlu mengalami perubahan itu. Selain cara kita menyembah, cara kita berpikir, dan juga di dalam spirit kita, kehidupan kita. Kita itu perlu mengalami perubahan itu. Dan memang perubahan itu hanya bisa datang dari Yesus Kristus itu sendiri. Sukacita yang ada itu hanya bisa dapat dari Yesus Kristus sendiri. Dan itu saya rasa kita bisa analisa our own spirit. We can analyze our own spirit. We can analyze it. Dalam hal ini maksud saya kita itu misalkan kalau pada saat kita ketemu teman lama deh di tengah jalan. Teman SMP kita, SMA kita, atau teman kuliah kita, tempat kerjaan kita. Teman yang kita suka lah. Bukan teman yang kita benci gitu ya. Bagaimana respons kita kepada orang itu? Gimana respons kita? Seperti nonton bola tadi, gimana? Oh, respons kita tuh ketemu orang-orang yang kita udah lama kita nggak ketemu gitu ya, maybe already a week we haven't seen, terus kemudian atau sebulan, 2 bulan kita ketemu tengah jalan, kita mau gimana? Hai gitu kan, halo apa kabar? We don't mind lifting our hands up, we don't mind pouring our joy when we seeing that person. Halo gitu, ngapain aja gitu kan? We were so full of joy, friendly. Kalau kita belum mengalami itu pada saat kita menyembah Tuhan, I think we need to ask God to renew our spirit. Bagaimana perasaan kita pada saat kita itu mau bertemu dengan saudara-saudari iman kita. Pada saat kita mau masuk, pada bahasa kita mau ke gereja. You need to you need to analyze your spirit lah. Kita berdoa, kita bisa berdoa. Tuhan itu rindu untuk kita datang kepada Dia. Karena Dia sudah datang kepada kita. He's done His part. Dan Dia itu rindu untuk kita tuh datang kepada Dia. Dia rindu untuk share the joy that we have. Dan kalau kita tidak mau share the joy that we have to God, ya jelas, the renewal will not come. The renewal will not come. Tadi saya bicara mengenai Rebecca, hari ini kemudian kalau ngomong tentang Joshua nanti kesannya nggak adil ya gitu ya. Nanti di rumah favorite child gitu kan, here and there. Saya bisa merasakan gitu ya, pada saat kita lagi, fortunately we have the same type of hobby. Kita suka beli binatang segala macam. Tetapi banyak binatang itu
Joshua yang mau beli kan, Joshua mau beli binatang. Kadang-kala saya bilang nggak boleh gitu, karena rumah udah banyak binatang gitu loh. Pusing ngurusin nya di mana-mana gitu kan. Tapi saya bisa melihat his joy and his spirit, I have to say, pada saat udah beli itu ikan, mau dibeliin orang lain, dibeliin papanya atau dia beli sendiri, dia akan bawa dan dia do his things lah, acclimate segala macam, which I don't believe. If the fish want to die, I think it die. If the fish want to commit suicide, not just kidding. Tapi satu hal yang dia selalu nggak pernah mau saya miss out adalah yang dikatakan sama dia tuh bahwa, Papa, do you want to see the release of the fish? Yeah. The release of the fish from another box to a different box gitu. But I can feel his spirit, his joy when he came to me with, with that kind of joy and spirit. That he want me to be part of his spirit. Dan ini yang kita perlu lihat pada saat kita itu datang ke dalam hadirat Tuhan. Do you have that? Do you have that? Allah itu rindu untuk kita datang kepada Dia. Dan harus saya katakan, kita itu datang kepada Dia bukan hanya pada saat kita sedang happy. Seperti tadi ya, baru beli ikan baru. Pada saat kita lagi happy, kita datang kepada Tuhan. Baru kita worship God, we say, oh God, how beautiful you are. I've got a new job, I've got a new something. Tetapi yang saya rasakan adalah bahwa bukan hanya itu. Pada saat kita alone and you miss the touch of God. Pada saat you feel sad and you miss God to heal your wound. For me, that's a renewal of worship. For you to come into realization bahwa I need Christ to fill my life. That's an act of worship. Pada saat kita itu merasa hidup kita itu hampa dan rindu supaya Tuhan masuk dalam kehidupan kita. That's a renewable act of worship. Jadi kita perlu mengalami this renewal spirit in worship ya. Bahwa bukan hanya kita datang kepada Tuhan pada saat kita joyful, tapi pada saat kita bertobat. That's a renewal of worship. Pada saat kita merasa hidup kita itu berdosa, pada saat hidup kita itu membutuhkan Tuhan, pada saat hidup kita itu kesepian, pada saat kita merasa, we are lost, and then we trying to get back to the Father's house. That's an act of worship. That's a renewal lagi, emang energi. That's a renewal of worship. Jadi, worshiping God nggak hanya tergantung spirit kita. Pada saat spirit kita high gitu kan, karena saya suka berpikir spirit high gitu. Like, getting high or something. When you are low, you can worship God. Kita melihat bagaimana Raja Daud itu dalam Mazmur. So many songs sang when he was at the bottom of his life. When he was almost get killed or can get killed. 100% daripada kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi ditulis bahwa mereka berseru seorang kepada seorang. Worshiping God, it's something that you cannot hide. And don't hide it. Saya berbicara mengenai di luar daripada kebaktian. Our act of worship do not hide outside here. Di dalam pasal ketiga tadi dikatakan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Jadi malaikat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tidak hanya bagi Tuhan jelas, tapi juga satu kepada yang lain. They sing one to another. Mengajarkan kepada kita bahwa menyembah Tuhan itu jangan kita batasi, jangan kita tutupi.
sing these hymns of love of God to others. To others. Dan biarlah hari ini kita boleh mengerti sedikit dan belajar sedikit mengenai renewal of worship. Minggu lalu kita belajar mengenai renewal of strength. This week we learn about renewal of worship. Karena itu biarlah kita bisa renew our worship terhadap Tuhan kita, with our mind, with our body, and with our soul. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Dan tidak hanya itu, ini yang Tuhan cari. Tuhan tidak mencari the best architect or the best IT programmer. But God seeking a true worshiper who worship in Him in spirit and in truth. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ucap syukur ya Bapa untuk hari ini. Kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau beri buat kami untuk berkumpul bersama ya Tuhan. Kau adalah Tuhan kami, Kau adalah Allah kami. Dan you are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy to be adored. Let us come and adore you. Karena Engkau adalah Allah kami. Ini adalah bagian kami ya Tuhan. Yaitu untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Engkau saja. Ya Tuhan, ucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh belajar dari kitab Yesaya. Bahwa pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengalami yang namanya pembaruan di dalam penyembahan dia. Di dalam pembaruan dalam penyembahan dia. Dia menyaksikan bagaimana malaikat-malaikat menyembah Engkau. Bagaimana malaikat-malaikat bersaksi satu dengan yang lain bahwa Engkau adalah kudus, kudus Allah semesta alam. Kau adalah Tuhan Allah kami. Biarlah dengan sumur dan seluruh hidup kami boleh menyembah dan memuliakan nama Engkau saja. Bahwa penyembahan kepada Engkau tidak hanya berhenti di batas 1,5 jam kami di gereja, tapi penyembahan kepada Engkau goes beyond this space and time. Bukan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Bahwa Engkau mengizinkan kami untuk datang menghadap Engkau. Apapun kondisi kehidupan hati kita, Engkau menerima padanya Bapa. Pada saat kami bahagia, Engkau bahagia. Pada saat kami menangis, Engkau menangis. Pada saat kami minta tolong, Engkau memberikan pertolongan. Pada saat kami meminta pengampunan, Engkau memberikan pengampunan. Pada saat kami mengalami kekosongan dalam kehidupan kami, sakit hati dan kepahitan, you take them all, God. Dan Engkau mengisi kekosongan dalam hati kami dengan hadirat Engkau. Karena itulah kami memuji Engkau. Karena itulah kami mau menyembah Engkau. Roh Kudus, biarlah Kau berikan kepada kami pembaruan in our worship to you. It all starts here. And it all starts here.